Oke, kita bahas ini yuk. Kalau kamu lagi ngikutin pasar emas belakangan ini, pasti pusing deh. Harganya terbang ke rekor tertinggi, terus tiba-tiba jatuh. Nah, pertanyaannya sekarang, kita mesti gimana nih? Yap, ini dia pertanyaan utamanya. Penurunan harga ini tuh diskon yang harus langsung kita sikat atau justru tanda bahaya kalau harga bisa makin anjlok? Sekarang ini tuh ada dua kubu yang saling berlawanan. Satu sisi bilang, wah kesempatan langka nih buat beli. Sisi lainnya bilang, hati-hati, jangan-jangan ini jebakan. Dua-duanya kedengaran masuk akal kan? Itu dia yang bikin kita jadi bingung. Buat jawab itu semua, kita nggak bisa cuma ngandelin opini. Kita harus lihat datanya. Yuk, kita geser dari debat kusir ke analisis fakta. Biar ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Nah, lihat deh pergerakan harga emas yang dramatis ini. Awal tahun masih di 2,4 jutaan. Sebulan kemudian, terbang ke atas 3,1 juta. Dan sekarang, balik lagi ke kisaran 2,9 jutaan. Gila kan pergerakannya. Yang bikin heboh itu kecepatannya. Coba bayangin, nilai aset kamu naik 27% cuma dalam sebulan. Kenaikan secepat ini yang bikin banyak orang jadi FOMO dan ikut-ikutan beli. Tapi, di sisi lain, ini risiko nyatanya. Buat yang telanjur beli di harga pucuk di 3,1 jutaan itu, terus sekarang mau jual di harga buyback sekitar 2,7 jutaan, mereka bisa rugi hampir Rp430.000 per gramnya loh. Ini bukan cuma angka di layar, ini uang beneran. Terus apa sih yang bikin harga emas bisa meroket setinggi itu? Yuk kita bedah 5 faktor utamanya. Penting banget buat ngerti ini, biar kita bisa lihat gambaran besarnya. Jadi, kelima hal ini tuh terjadi barengan. Ada ketegangan global yang bikin orang lari ke emas, ada harapan suku bunga bakal turun, rupiah juga lagi melemah. Ditambah lagi faktor psikologis FOMO dan pembelian gila-gilaan dari bank sentral di banyak negara. Kombinasi yang sempurna buat bikin harga terbang. Tentu aja, yang naik tinggi bisa turun juga. Sekarang, kita lihat sisi sebaliknya. Kenapa harga yang udah di puncak itu bisa tiba-tiba terjun bebas? Nah, penurunannya juga karena kombinasi beberapa hal. Investor-investor kakap yang udah untung gede mulai jualan buat ambil untung. Terus harapan suku bunga turun cepat ternyata cuma harapan palsu. Dolar AS juga malah menguat, jadi emas tertekan. Oh ya, sama faktor lokal juga. Dekat-dekat lebaran, biasanya banyak yang jual emas buat kebutuhan, jadi pasokan di pasar nambah. Oke, kita udah tahu kenapa harganya naik dan kenapa turun. Sekarang balik lagi ke pertanyaan awal. Jadi, ini jebakan atau peluang? Ternyata jawabannya nggak sesimpel itu. Poin paling pentingnya tuh ini. Strategi yang pas buat kamu itu sifatnya personal banget. Sesuatu yang jadi peluang buat investor jangka panjang bisa jadi jebakan maut buat trader jangka pendek. Jadi, semua tergantung kamu. Nah, ini nih konsep yang sering banget orang lupain, tapi penting banget. Namanya spread. Gampangnya, spread itu selisih antara harga jual toko sama harga beli kembali dari kamu. Jadi begitu kamu beli emas, detik itu juga kamu sebenarnya udah rugi di atas kertas sebesar selisih itu. Ini alasan utama kenapa emas itu sama sekali bukan buat main jangka pendek. Jadi, kesimpulannya gini, kalau tujuan kamu investasi buat 5 tahun ke depan atau lebih, penurunan sekarang ini bisa dibilang momen yang bagus buat masuk. Tapi kalau kamu ngarep untung dalam beberapa minggu aja, risikonya tinggi banget. Harganya masih bisa goyang, bisa turun lebih dalam lagi. Oke, cukup analisisnya. Sekarang kita ngomongin strategi yang bisa langsung kamu pakai. Kita bakal lihat langkah-langkah praktisnya sesuai kondisi kamu. Buat kamu yang mungkin termasuk yang beli di harga puncak dan sekarang lagi minus, langkah pertama dan paling penting, jangan panik. Stop ngecekin harga tiap jam. Coba ingat-ingat lagi, dulu beli emas ini tujuannya buat apa? Kalau buat jangka panjang, ya kerugian ini kan masih di atas kertas aja. Salah satu strategi yang bisa kamu pertimbangkan namanya averaging down. Intinya, kamu beli lagi di harga yang lebih rendah sekarang. Dengan gitu, harga beli rata-rata per gram kamu jadi turun. Artinya, harga emas nggak perlu balik lagi ke rekor tertinggi kemarin buat kamu bisa balik modal. Cukup naik ke level yang lebih rendah aja, kamu udah bisa impas. Dan ini adalah hal-hal yang wajib kamu hindari. Jangan pernah panic selling, karena itu sama aja kamu mengunci kerugian kamu. Jangan juga all in atau masukin semua uang kamu sekaligus. Pastikan pakai uang dingin, bukan uang buat bayar kosan. Dan yang paling penting, ambil keputusan berdasarkan data, bukan karena ikut-ikutan hype di medsos. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Langkah yang kamu ambil itu berdasarkan rencana jangka panjang yang matang atau cuma reaksi emosional karena lihat harga naik turun tiap hari? Jawaban jujur kamu buat pertanyaan ini yang bakal nentuin berhasil atau enggaknya investasi kamu.